Udah lega nih dalam drama kasus Sambo ya? Nggak boleh langsung lega. Nggak boleh langsung lega? Kan ada seri berikut. Ada seri berikut. Karena Pak Benny kan pernah menjadi korban pranknya Sambo juga kan? Betul. Peristiwa yang terjadi berturut-turut ini kami melihat begini. Kalau yang Sambo, orang pasti bertanya, kalau mau bunuh kenapa sih di rumah? Kan bisa di mana di luar? Itu mencerminkan bahwa dia terpercaya diri, yakin bahwa dia bisa kuasai semua, bisa atur semua, seperti skenario yang dia bikin. Oke. Tapi kalau Teddy ini, menurut saya enggak. Enggak. Karena apa? Dia yang merintah sendiri, nggak ada kaitan dengan ini semua, dan dia tidak mengira kalau kasusnya akan terungkap. Tidak mengira? Ya. Buktinya apa? Pengungkapan di Jakarta, ketangkep, diurut asal-usul barang itu, nyampe lah ke sana. Revisi undang-undang itu memang didesain oleh elit-elit politik negeri ini. Kalau saya bilang sih iya dong. Pak Jokowi akan dihormati banyak orang kalau dia berani mengambil langkah evaluasi peradilan, reformasi, perintahkan kepada Menko Polhukam. Oke, jumpa lagi di Back to BDM. Banyak orang bertanya-tanya sebetulnya apa yang sedang terjadi di lembaga kepolisian. Gonjang-ganjing ini tidak kunjung mereda setelah kasus Sambo, kemudian berbagai kasus muncul. Ada kasus Akhirudin Hasibuan yang kemudian juga dipecat dari anggota kepolisian. Kemudian ada kabar kasat narkoba di Polres Jakarta Timur yang kemudian bunuh diri, dan berbagai kasus-kasus yang mempersoalkan dan mempertanyakan ada apa sih dengan kepolisian. Itulah yang saya akan perbincangkan dengan senior di kepolisian berpangkat Inspektur Jenderal Polisi yang sekarang menjadi Ketua Harian Komisi Kepolisian Nasional, Irjen Polisi Purnawirawan Benny Mamoto. Pak Benny, apa kabar? Baik ya? Udah lega nih dalam drama kasus Sambo ya? Nggak boleh langsung lega. Nggak boleh langsung lega? Kan ada seri berikut. Ada seri berikut. Karena Pak Benny kan pernah menjadi korban pranknya Sambo juga kan? Betul. Sempat dibully dan lain sebagainya. Oke, Pak Benny, saya mau tanya. Dulu memang cita-citanya jadi polisi ya? Sebetulnya enggak. Oh, enggak? Malah saya benci polisi. Saya benci polisi. Benci polisi? Saya main layang-layang pinggir jalan. Rumah saya di pinggir jalan. Ditangkap polisi. Ditangkap polisi? Terus? Anak kecil kan taunya, lu kenapa saya main layangan kok diganggu? Kok dilarang? Jadi belum mikir soal keselamatan, bahaya nggak mikir. Jadi yang tertanam di sini benci sama polisi. Terus? Nah, dalam perjalanan waktu SMA, saya melihat teman-teman kok banyak daftar akabri. Akabri waktu itu ya? Iya. Biasa anak muda kan pengen saingan kan. Masa sih gue nggak bisa kan? Akhirnya ikut tes. Saya yang lolos, teman saya pada gagal semua. Jadi masuk akabri itu ikut-ikutan dulu? Iya. Jadi waktu tes terakhir itu, ibu saya itu cuma pesannya satu. Yakinlah kalau Tuhan memilihkan jalan hidup kamu di sini, kamu lulus. Kamu nggak usah khawatir. Biasanya kalau pesan itu sambil nepuk-nepuk pundak. Dan lulus. Jadi belum lulus SMA, kan kami dibuatkan surat keterangan lulus lah ya. Jadi ketika kami sudah masuk, sudah gundul kepala saya, teman-teman baru pada perayaan kelulusan. Itu 77 Pak ya? 77. Waktu itu 74 Mas. 74. Lulusnya 77. Sesungguhnya cita-cita saya adalah menjadi dokter. Menjadi dokter. Kenapa? Karena ibu saya bidan. Saya sering nemenin ibu saya menolong orang melahirkan. Kalau malam saya ngikutin beliau, ngawal beliau.
Duduk biasanya sama suaminya si ibu yang melahirkan, kita duduk nungguin, kalau sudah bunyi bayi udah lahir. Ntar lagi pulang. Itu tertanam, akhirnya saya punya cita-cita, saya ingin nerusin, saya ingin jadi dokter. Tapi perjalanan hidup lain ceritanya. Tapi apa yang membelokkan cita-cita ingin jadi dokter malah kesasar jadi polisi yang Pak Beni benci gitu loh? Ya, waktu tes saja saya lihat polisi pakaian dinas saya benci. Tapi di sisi lain saya kalau nonton film detektif saya suka. Pakaian preman, mengungkap kasus itu saya suka sekali. Nah jadi dalam perjalanan waktu tadi karena saingan di sekolah, gengsi-gengsian, pengen adu kemampuan, saya iseng-iseng tes, saya yang mulus, teman saya gugur. Dan akhirnya. Dan sejak jadi polisi kemudian cinta polisi gitu? Begitu masuk selama tes itu saya masih mengalami ya sedikit gejolak lah. Lihat seragamnya itu. Tapi pelan-pelan saya mulai belajar. Oh bagus, saya ikuti. Nah akhirnya itu sudah mulai hilang lah. Dan sampai sekarang menjadi tidak lagi benci dengan polisi? Tidak, justru ada kecintaan yang lebih ya. Karena sesungguhnya kalau tadi saya bilang dokter, itu bicara kesehatan. Kalau polisi ini bicara penyakit masyarakat. Jadi ini penyakit fisik, ini penyakit masyarakat. Ini 24 jam sama 24 jam. Setiap saat harus siap melayani masyarakat. Sebagai polisi, sebagai dokter sama. Saya dengar Pak, Pak Beni juga pemegang 7 rekor Guinness Book of Record dan juga berapa? 30 rekor muri. 34 rekor muri. Ini apa Pak yang Bapak mau sampai berupaya berikhtiar untuk tercatat sebagai pemegang Guinness Book of Record maupun muri ini apa? Yang pertama begini, almarhum papa saya pesan kan. Karena saya lahir di Jawa, bapak saya sejak muda di Jawa, jadi lebih dominan pengaruh Jawa. Maka bapak saya pesan, tolong salah satu anak ada yang mau berbuat sesuatu di kampung halaman. Kampung itu mana? Minahasa. Ngadirejo atau Minahasa? Minahasa. Minahasa. Supaya masih diakui keturunan sana. Mulailah kami beraktivitas. Mengangkat budaya di sana. Budaya Minahasa. Iya, jadi seni tari, seni musik, kemudian bahasa, kemudian kami udah bikin 5 kamus bahasa daerah loh. 5 kamus bahasa daerah. Minahasa Indonesia. Ya. Itu menggerakkan para tokoh-tokoh tua-tua di sana. Kami motivasi, meskipun backgroundnya bukan ahli bahasa, tapi karena kami motivasi dengan cara yang sederhana, tolong tulis. Awalan A, B, C, D itu jadi segini. Dan itu sudah dicetak, diluncurkan. Dan setiap kami meluncurkan pasti di momen yang terhormat. Salah satu kamus diluncurkan di UI. Kamus Tontemboan. Kamus yang lain diluncurkan oleh Ibu Menko Polhukam. Itu karya Beni Mamoto? Dengan tim. Tapi inisiator kami, fasilitator kami. Nah kemudian soal rekor sama, saya melihat bahwa budaya di Sulawesi Utara khususnya Minahasa ini mulai ditinggalkan oleh anak-anak muda. Terfikir oleh saya bagaimana untuk menarik mereka supaya menghargai budayanya. Di sana itu ada jargon gini, biar kalah nasi asal jangan kalah aksi. Gengsi. Saya pikir-pikir apa ya? Wah ini harus bikin sesuatu yang menjadi kebanggaan. Wah itu punya saya. Disitulah mulai saya rintis. Pertama saya bikin lab mobile komputer. Jadi mobil isi komputer 50, laptop, kemudian generator, masuk ke desa, ngajari anak-anak. Itu sudah 4.000 anak-anak. Ngajarin apa? Komputer, belajar komputer. Ya. Tahunnya dulu dong. Tahun berapa? 2004. Itu sudah, kami sudah. Nah terus itu berjalan, sayangnya pemerintah daerah responnya kurang.
Padahal harapan saya menginisiasi, memotivasi, silahkan terusin. Nah itu rekor pertama kami itu. Baru mulai kami itu di bidang pendidikan. Mulai hasil bumi. Kacang kawangkoan itu kami bikin setinggi 18 meter di tengah mall. Di tengah mall di Minahasa? Di Kota Manado. Kota Manado. Itu sekitar 3 ton. 3 ton kacang? Kacang. Rekor muri. Dan kacangnya memang enak. Untuk promosi produk. Terus berturut-turut, jadi ada bidang seni, tari massal ada, kemudian musik massal ada, kemudian kuliner. Kami sudah bikin tuh bubur Manado. Sekian ribu sudah. Kemudian perkedel Nike itu ikan yang dari Danau Tondano, itu sudah. Jadi macam-macam yang kami bikin. Itu yang masuk ke Guinness Book of Record? Ini yang masuk di rekor muri. Oh, rekor muri, oke. Kalau yang masuk di Guinness World Record itu kulintang terbesar. Kulintang terbesar? Itu 3 ton, Pak. 3 ton? Kayunya itu bilahnya besar-besar. Harusnya kan hanya segini. Itu trompet terbesar dan bisa bunyi. Ada di tempatnya, di tempat saya. Kemudian ada kain tenun terpanjang. Kain tenun terpanjang, berapa panjang? 3 bulan dikerjakan non-stop, itu 101 lebih. 101 meter? Ya. Oke. Kemudian nasi jaha atau nasi lemang itu 6 kilometer. Dan cara membuatnya kita hanya menggunakan konsep masyarakat di sana adalah mapalus, gotong royong. Gotong royong. RT ini mampu berapa? Oke. Kita kasih modal bahan baku. RT itu berapa? Dikumpul, tinggal menggandeng. Jadi kami mencoba mengangkat budaya sana dengan melakukan pelatihan-pelatih, festival, kemudian lomba tingkat nasional dan sebagainya. Mulailah budaya ini bangkit kembali. Kenapa? Kulintang sudah mau dicaplok tetangga kita, Malaysia. Banyak pelatih kita yang melatih ke sana. Saya ingetin ke teman-teman, waspada loh. Kalau kita nggak merawat kekayaan kita, tetangga kita yang ngambil alih nanti. Nah dengan sudah tercatat di Guinness World Record kan, kalau mau mengklaim nggak bisa lagi. Gitu. Oh, oke. Itu yang kami lakukan. Dan itu ada 7 di Guinness Book of Record dan 34 di Muri. Iya. Dan semuanya lebih kepada merawat budaya lokal ya. Iya. Menjangkut masalah tari, musik, kemudian kuliner, pendidikan, seni kain. Oke. Ya. Sekarang masih ingin mencatatkan rekor apa lagi, Pak? Kami kemarin mau sudah siap loh, Pak. Kena COVID. Kami mau mencatatkan di Guinness World Record itu seruling di Borobudur. Borobudur, Jawa Tengah. Iya. Okay. Izin sudah, semua sudah lengkap. Tinggal pelaksanaan dan rencana kami konsepnya adalah seluruh perwakilan seruling di Indonesia plus dunia. Jadi kami sudah sowan ke Ibu Menlu juga untuk bagaimana KBRI di negara luar itu bisa mendata komunitas suling di sana sehingga nanti kita undang bisa hadir di situ. Begitu COVID ya terpaksa kita tunda. Mungkin setelah Pilpres lah. Karena itu tinggal menyelenggarakan saja. Itu apa? Seruling dari berbagai 14.000 target kami. 14.000 seruling dari seluruh dunia. Ya. Akan tampil di Borobudur. Dan mereka menserulingkan apa? Nanti lagu-lagunya yang akan dimainkan kita kirim dulu. Oke. Sehingga mereka belajar dulu lah untuk ini. Sebetulnya apa sih keinginan di bawah sadar dari Pak Benny untuk membikin sesuatu agar tercatat di Guinness Book of Record, tercatat di Muri, sebenarnya apa yang mendasari itu? Rekor itu kan sesuatu capaian. Prestasi. Karena ada yang tertinggi, terbesar, tercepat, terbanyak dan sebagainya. Ketika komunitas si pemilik seni budaya itu kita angkat, muncul kebanggaan. Muncul pengakuan dia itu punya saya. Dibanding tidak terpromosikan kan. Daripada saya pasang baliho, spanduk,
Orang hanya sepintas saja. Kalau ini tercatat. Rekodnya ada tercatat. Jadi negara lain bisa lihat. Oh, ini kekayaan ini punya sana dan sebagainya. Nah, orang sering bertanya, Pak. Ini yang nanya budayawan. Pak Beni. Anda kan polisi. Anda nangani teror, nangani narkoba. Keras semuanya. Kok ngurusin budaya? Itu kan bidang kami. Merasa jobnya diambil. saya bilang begini. Ketika saya tugas di bidang yang keras, teror, narkoba segala macam, itu saya bisa terbawa nanti. Saya menjadi keras. Oke. Bagaimana untuk mengimbangi itu? Saya terjun ke budaya, mengasah nurani saya terus. Ada harmoni, ada kebersamaan, soft skill ya. Sehingga ini nanti Imbalance. mengimbangi. Yang tadinya ini saya akan terbawa dengan ngadepin kasus kekerasan gini-gini, saya bisa imbangi melalui kegiatan itu. Dan itu saya rasakan. Setelah saya jelasin, para budayawan malah dukung. Selain seruling, apalagi yang ingin dicapai? Kami waktu itu ada beberapa contoh saja. Kami sudah nyusun waktu itu Tari Saman. Tari Saman Aceh? Itu di bundaran HI. Kalau itu dibikin panggung, Pak. Itu dilihat dari mana-mana. Itu indah sekali. Direkam, itu indah sekali gerakannya segala macam. Waktu kami jadi ketua panitia Hari Anti Narkoba Internasional tahun 2010, kami bikin rekor muri Pulau Miangas. Itu kami ikat dengan bendera merah putih 7 km. 7 km. Itu sebagai simbol bagian dari NKRI. Mata rantai manusia bergandengan tangan. Kemudian menangkap ikan namanya manee ya. Itu prosesi adat. Jadi yang datang waktu itu 3.000-an yang datang. Nah itu termasuk waktu di Monas juga kami bikin Tari Saman masal juga di situ. Jadi diharapkan kegiatan itu mengangkat sesuatu yang, mohon maaf ya, anak-anak sekarang kan kurang peduli terhadap budaya lokal. Lebih ke Korea lah ini. Nah melalui momen itu kita harapkan bisa mengangkat. Ya itulah kiprah Benny Mamoto kesehariannya ya, yang nyasar dari keinginan menjadi dokter, tapi kemudian ingin jadi dokter masyarakat. Nggak tahu apakah tersasar atau enggak, dan Pak Benny kemudian menjadi polisi. 77 menjadi mulai berkiprah sebagai kepolisian panjang, Pak. Dan juga pernah ada pengalaman yang mungkin bagi Pak Benny cukup mengejutkan atau cukup berkesan selama berkiprah sebagai polisi. Ya, jadi agak unik Pak saya mulai tugas tuh di Jakarta Pusat, Polres Jakarta Pusat tahun 77. Mulai dinas sampai pensiun saya di Jakarta. Dinas sampai pensiun di Jakarta? Berapa tahun itu? Jadi basah terus dong tempatnya? Bukan, ceritanya gini. Kami hanya pindah ke Bandung 3 bulan. Tapi yang mindahin juga yang mengembalikan. Waktu itu saya nolak perintah. Pernah nolak perintah juga? Karena saya anggap perintah itu salah. Perintah siapa? Ya bos lah. Kapolri waktu itu. Kok berani? Nah ini bisa dibandingkan dengan adik-adik sekarang. Kalau bicara melawan perintah, bukan insubordinasi, menolak perintah. Ya. Saya kalkulasi begini. Saya laksanakan perintah. Itu fatal. Waktu itu berkas perkara itu lengkap. Saya kirim P21, diminta dihentikan. Zaman itu zaman ABRI, Pak. Sementara pelapor ini ada atensi dari Mabes ABRI. Kebayang nggak kalau dihentikan? Habis saya. Karir saya habis. Saya lebih nolak, berkas saya kirim P21, ribut, pindah aja. Tapi akhirnya yang kembalikan juga yang pindah. Tapi gimana ceritanya Bapak hampir tidak pernah bertugas di luar Jakarta? Itu kan sesuatu privilege yang luar biasa. Ya.
Tetapi tugas saya larinya hampir ke seluruh Indonesia, Pak. Oke. Nangkep sini, nangkep sini dan sebagainya. Jadi kami tugas di Jakarta kan macam-macam, tidak di serse terus. Ya. Kami di Interpol 2 kali, kemudian kami jadi ajudan Jenderal Wiranto Kusuma, Angkatan Darat. Kemudian kami juga pernah di SPRI, Kapolda, di Pabungkol. Kemudian juga pernah di Dispulahta. Kemudian yang lain itu kami lebih banyak di serse. Jadi serse di Polres Jakarta Pusat, kemudian di Polda Metro, kemudian di Korserse Bareskrim. Tapi kan sangat jarang, Pak, polisi yang bertempat hanya di Jakarta itu. Saya tidak tahu, Pak. Karena saya punya prinsip pantang menolak perintah. Meskipun yang tadi pernah menolak, yang dipindah tadi itu. Menolak penugasan. Menolak penugasan, bukan perintah. Oke. Kalau itu kan perintah nggak benar. Pantang menolak perintah. Di perintah apapun saya siap. Konsekuensinya, Pak, lebih sibuk. Karena ada sesuatu yang agak ini Beni. Ada ini Beni. Tapi kekayaan pengalaman lebih. Contoh saja, waktu itu zaman menangani teror tahun 2001. Desember 2000. Teror di Bali. Sebelumnya, Pak. Sebelum Bali. Oke. Tahun 2000 malam Natal bom. Ya. Kita belum tahu. Akhirnya kami diajak Kapolri ke Singapura, koordinasi di sana, gara-gara Lee Kuan Yew ngomong Indonesia sarang teroris. Kan semua marah. Ya. Kami ke sana, koordinasi, ternyata benar. Setelah reformasi pada pulang ke Indonesia. Oh, orang-orang teroris itu. Disitulah kami bolak-balik meriksa tahanan di Singapura, di Malaysia, kemudian di Filipina, ke Australia, ke Afghanistan. Tahan-tahanan orang-orang yang pernah ke Indonesia. Jarang yang mau, Pak. Kalau diperintah urusan kayak itu jarang yang mau. Saya justru merasa bahwa itu peluang untuk saya mendapatkan pengetahuan yang baru. Waktu itu urusan teror kan baru. Justru kami dalami. Dalami studi S3 ya disertasi saya soal teror itu. Iya. Tesis saya soal BLBI karena saya penyidik BLBI pertama. Oke. Jadi saya kawinkan antara studi dengan sebagai praktisi gitu. Oke, tapi ketika menangani kasus katakanlah BLBI ya, itu kan masukan penyelidikan sampai ke luar negeri gitu. Ada sesuatu yang menarik ketika Pak Beni menangani sebagai penyelidik kasus BLBI? Menarik, Pak. Gedung BI terbakar atau dibakar nggak tahu. Gedung BI terbakar atau dibakar nggak tahu. Karena apa? Disitulah dokumen-dokumen disimpan. Dokumen BLBI? Ya. Kami naik ke atas, naik pakai tangga. Setelah kebakaran? Ya. Terus? Jadi disitulah kami jadi tahu, Pak, apa isi disposisi dari presiden. Presiden siapa nih? Pak Harto. Pak Harto? Disposisinya tentang satu kredit. Ya kami tahu, oh begini. Sehingga di situ tergambar bagaimana intervensi. Oke. Intervensi masuk sehingga para jajaran direksi ini ya melaksanakan. Itu dokumen yang selamat? Iya, dokumen yang selamat. Dokumen yang selamat menemukan dari bukti itu bahwa ada intervensi Presiden Soeharto untuk memberikan disposisi untuk penyelamatan perbankan. Betul. Jadi banyak hal yang di situ kemudian memberi gambaran kepada kami. Bahkan kami waktu itu sempat diundang untuk presentasi di Istana, di Pak Murdiono, bersama Kapolri, Kapolda Metro, Kadit Serse waktu itu Pak Kurismere. Kami presentasikan modus operandi yang terjadi itu seperti ini, bagaimana penyimpangan aturan dan sebagainya. Tapi dalam perjalanan waktu itu diperintahkan stop. Karena sudah mengarah ke keluarga. Ini ketika penyelidikan sedang berjalan,
sudah mengarah kepada calon suspek gitu, kemudian diperintahkan stop. Baru setelah reformasi Pak Harto turun baru lanjut. Oke, ketika berlanjut kemudian ditemukan banyak Pak, waktu itu kan kami sempat memeriksa direksi BI. Kami periksa Hendro Budianto, kemudian beberapa kami periksa dan memang terbukti seperti itu. Tapi itu karena disposisi dari Presiden Soeharto? Salah satu. Salah satunya? Salah satu, kemudian yang lain itu polanya sama. Polanya sama, menggunakan jalur-jalur kekuasaan. Oh, oke. Tadi Pak Beni menyebutkan gedung BI terbakar atau dibakar. Kenapa sampai bisa memunculkan mencium itu ada sesuatu di sana? Kalau bicara pengamanan, itu standar pengamanannya kan sudah cukup tinggi ya. Gedung-gedung pencakar langit itu kan semua sistem pengamanannya kan sudah tinggi, baik sisi ancaman kebakaran maupun sisi pencurian dan sebagainya. Itu satu. Kedua, dokumen yang ada di situ, isinya dokumen itu yang akan kita perlukan untuk kepentingan penyelidikan. Nah, dengan itu terbakar kan sebagian sudah hilang. Artinya bukti-bukti. Peristiwa kebakaran itu sengaja untuk menghilangkan barang bukti? Patut diduga? Patut diduga lah. Karena kalau kita langsung memvonis kan dituntut pembuktiannya. Iya, kan ya, patut diduga. Patut diduga seperti itu. Upaya-upaya untuk mengaburkan barang bukti. Betul. Tapi BLB sampai sekarang juga nggak selesai, Pak ya? Dalam perjalanan waktu kan kita semua ngikuti kan. Pada periode ini ada kebijakan ini, periode ini kebijakan ini dan sebagainya. Bahkan kami waktu itu masuk dalam tim pemburu koruptor Kemenko Polhukam. Kami memulangkan salah satu buronan dari Singapura ke Indonesia. Itu berkat kerjasama dengan kepolisian Singapura, kemudian sikap kooperatif dari yang bersangkutan, kami berhasil bawa pulang. Kemudian ada lagi kasus Adrian Waworuntu. BNI. Ya, ketika itu kami ada di Paris menangani bom Kedubes RI di Paris, kan dibom. Kami terbang ke sana, Pak Kapolri kemudian perintahkan ini Adrian Waworuntu lari ke LA. Kami dengan Pak Kapolri akhirnya kembali ke Singapura. Nah, Adrian tahu diburu, dia lari ke Singapura. Nah, dari Singapura lah itu kami kerjasama dengan aparat di sana, akhirnya dia keluar lewat Medan, di pesawat kami sudah ikut, akhirnya ditangkap. Kemudian juga ada satu lagi buronan yang masuk ke Amerika juga, tapi karena masuk DPO, akhirnya kita jemput ke sana, dibawa pulang. Jadi memang masih banyak, Pak. Masih banyak. Tapi handicapnya apa sih, Pak, untuk memanggil balik atau menangkap buronan-buronan tersangka korupsi yang kabur? Yang pertama menyangkut masalah aspek legalnya. Legalnya kerjasama kita dengan negara itu. Biasanya ada prinsip timbal balik, resiprokal. Kemudian juga hubungan baik. Ini yang penting, hubungan baik. Dalam beberapa kasus itu berhasil karena itu, Pak. Ketika mereka minta tolong, kita support penuh. Maka ketika kita minta tolong, mereka pun akan mengimbangi hal yang sama begitu. Nah, hubungan baik ini kami jaga. Oke. Tapi juga sampai sekarang banyak yang belum ketangkap ya? Banyak, Pak. Itu sebenarnya memang harus ditangkap atau enggak sih? Pengalaman kami, Pak, waktu turun itu memang perlu keseriusan, keuletan, tidak boleh menyerah, kemudian kreatif untuk mencari triknya gimana. Contohnya yang di Amerika, dia masuk cegat imigrasi, masuk red notice kan. Setelah dicek ternyata dia aplikasi visanya isinya palsu, bohong. Pernah terlibat kriminal? Tidak, padahal dia buron.
Nah oleh FBI ditanya, kamu mau jalani hukuman dulu di sini soal aplikasi visa Ilegal, ini, atau kamu deportasi. pulang? Dia minta jaminan. Saya mau pulang tapi minta jaminan. Nah kita jamin, dikawal juga dari FBI sampai ke sini. Di sini ya sudah proses hukum dihadapi. Oke. Itu pengalaman Pak Beni ya. Tapi kalau saya sekarang lihat bagaimana situasi kepolisian pasca Sambo, banyak orang berharap agar setelah kasus Sambo ada pembelajaran internal di kepolisian dan kemudian kepolisian berbenah. Ya. Tapi kemudian kita lihat dalam kasus yang terakhir ada kasus Akhiruddin Hasibuan yang kemudian anaknya terlibat dalam perkelahian atau duel atau apapun juga, dan kemudian menyimpan kekayaan yang menurut PPATK ini agak tidak sesuai dengan profilnya. Apa yang sebenarnya terjadi pada kasus Hasibuan ini Pak Beni kalau menurut sebagai Kompolnas? Ya, izinkan Pak saya ke belakang dulu ya. Maksud saya gini, era Kapolri pada masanya tantangannya itu berbeda-beda Pak. Oke. Kalau mau bicara Pak Listio, ya udah ketangkep bintang 2. Yang lalu Pak Tanto bintang 3, mantan Kabar Eskrim. Kebetulan saya penyidiknya. Pak Susno? Bukan. Pak itu? Pak Suyono Landung. Oke. Pak Bambang Indarso dan Negeri, Pak Susno, bintang 3. Ya. Jadi kalau bicara tinggian. Oke. Artinya dulu sudah terjadi. Terjadi juga, oke. Tetapi kita harus ingat, era sekarang era medsos lain Pak. Oke. Netizen bisa ngulitin, bisa nelanjangi gaya hidupnya lewat Instagramnya, lewat ini, flexingnya segala macam. Dulu tidak ada. Oke. Saya kebayang kalau dulu peristiwa itu ada. Sehingga ya seperti ini kondisinya. Itu satu. Kemudian kedua, peristiwa yang terjadi berturut-turut ini kami melihat begini. Kalau yang Sambo, orang pasti bertanya, kalau mau bunuh kenapa sih di rumah? Kan bisa di mana, di luar. Itu mencerminkan bahwa dia terpercaya diri, yakin bahwa dia bisa kuasai semua, bisa atur semua, seperti skenario yang dia bikin. Dia yakin itu bisa. Yang Bapak sempat kebohongan juga? Iya, Oke. semua kena kebohongan. Ya. Nah, arogansi, semua tahu bagaimana dia. Nah, saya sering menggunakan istilah yang maha kuasa marah. Dengan kelakuannya itu, akhirnya ini. Berikutnya Teddy. Kurang apanya? Semua orang tahu. Bisnis istrinya ini, soal kekayaan. Kenapa sih masih mau main soal narkoba? Ya akhirnya kena juga. Nah, berikutnya masalah AKBP Hasibuan. Kalau menurut saya bandel, arogan. Bandelnya apa? Udah diingetin. Contohnya sudah ada. Flexing dia masih. Moge, gaya hidup mewah masih. Sudah diingetin. Kan Kapolri sudah menyampaikan, regulasi internal sudah ada. Ya, surat edaran sudah ada. Kenapa? Dia merasa yakin. Saya aman karena saya ada cantolan. Hasibuan? Ada cantolan ke? Ya pergaulan moge dia kan, Bapak tahu. Levelnya kan. Dan akhirnya dengan peristiwa ini terungkap. Sudah ada pelanggaran etik dan disiplin 4 kali. Nah pertanyaannya kok sampai 4 kali? Berarti kan cukup kebal. Cukup kebal artinya? Ya artinya sudah 4 kali, biasanya kan 2 kali saja sudah kalau serius sudah selesai. Arahnya ke PTDH. Oke. Nah oleh sebab itu kalau saya melihatnya kalau kasus ini mirip dengan Mario Dendi kan, penganiayaan dulu baru kemudian terungkap yang lain. Nah bantuan mengungkap ini kan dari netizen. Artinya apa? Pengawasan publik saat ini sangat masif, sangat intensif. Sehingga kita melakukan apapun, kalau hal yang menyimpang,
dengan mudah diviralkan, cek jejak digitalnya. Ya seperti ini contohnya. Tapi gini, Tiap Pak. hari masukkan informasi dari publik. Ya, tapi gini, itu kan kalau sesuai dengan LHKPN, laporan kekayaan itu kan hartanya itu 476 juta something lah. Tapi dari hasil penelusuran PPATK bisa sampai miliaran rupiah. Berarti ada sesuatu yang tidak dilaporkan secara jujur. Ya, yang jelas seperti itu. Iya. Nah, apa yang Ternyata terjadi gitu? bisnis ilegal juga jalan. Hah? Bisnis ilegal jalan, ini sedang didalami, kemudian nantinya akan berkembang ketika hasil penyelidikan masalah transaksi mencurigakan PPATK diserahkan ke Polri. Disitulah nanti akan bisa berkembang sumber-sumber yang lain. Nah, kebetulan saya dengar dari beberapa anggota yang pernah jadi atasan dia, itu memang terkenal arogan. Arogan. Dari cara jalannya udah kelihatan angkuh. Iya, dan pernah ditegur, janganlah ke kantor pakai Alphard, cuek saja. Dia sangat percaya diri karena ada backup gitu. Ya, kenalannya itulah. Artinya memang ada backup, merasa overconfident. Ya, merasa punya keluarga, punya lingkup pergaulan yang notabene dianggap oleh dia bisa melindungi. Dia lupa bahasa zaman sekarang nggak bisa lagi. Oke. Zaman dulu masih bisa. Oke, tapi gimana bisa sampai kemudian punya bisnis-bisnis ilegal dengan posisi dia sebagai posisi direktur di Polda sebetulnya? Apa gitu nggak, pengawasan internalnya juga tidak bergerak? Ya, inilah sebetulnya kalau menurut saya menjadi momentum untuk internalnya. Apakah itu Bitpropam, Irwasda, ini untuk mulai membenahi pengawasannya, masalah khususnya, masalah gaya hidup, kemudian masalah kekayaan yang berlebihan, tidak sesuai dengan profil. Lain kalau dia memang anak orang kaya, istrinya pengusaha atau apa, itu mungkin ini. Sehingga dilakukan langkah-langkah pencegahan lebih awal. Tapi kan ini artinya kan bahwa pengawasan internal itu nggak bekerja kan, Pak? Ya, kalau kita kaitkan seperti itu, ya memang. Kalau video itu tidak viral dan kemudian tidak dikulitin oleh netizen, kan nggak ketahuan apa-apa sebetulnya. Buktinya kan masyarakat pun mulai ada yang melaporkan. Ya. Punya kos-kosan di sini, punya ini di sini, dan sebagainya. Berarti secara menyeluruh sebetulnya pengawasan internal itu sebetulnya juga tidak berjalan, tidak optimal sama sekali. Kalau tidak dibongkar juga nggak akan ketahuan. Belum optimal, dan menurut saya pengawasan melekat itu Pak yang harus ditegakkan. Artinya satu tingkat di atas. Ketika anak buahnya melanggar, ini harus dimintain pertanggungjawaban juga. Gimana kamu membina dia? Gimana kamu mengawasi dia? Ketika kamu nggak melakukan sesuatu, maka kamu juga harus bertanggung jawab. Kalau itu dilakukan, ya para atasan pada mikir, Pak. Oke. Contoh saja misalkan anggota suka mabuk, kan potensial nanti dia melakukan pelanggaran yang lain, mukul orang atau kekerasan. Ketika atasannya udah tahu kasus Cengkareng yang nembak anggota TNI, tiap malam mabuk, masa atasannya nggak tahu? Nah itu artinya ada pembiaran atau kelalaian. Tidak peduli itu, Pak. Tidak peduli. Tidak peduli. Atasannya juga tidak peduli. Iya. Nah itulah yang menurut saya sudah saatnya itu ditegakkan. Oke. Kalau anak buah kamu melanggar, padahal hal-hal yang harusnya kamu bisa cegah, kamu lakukan, ternyata tidak lakukan, itu dikenakan. Oke. Kalau dalam kasus Teddy Minahasa, Pak, seorang Inspektur Jenderal Polisi aktif kemudian dituduh ya ikut sebagai transaksi narkotika, tapi dalam duplik yang dikatakan bahwa ini dia menjadi playing victim seakan-akan ya, mengatakan ini adalah akibat perang bintang di kepolisian. Gimana Bapak sebagai Kompolnas dan sebagai orang yang meniti karir di kepolisian juga memang ada perang bintang di kepolisian? Perang bintang itu muncul istilah itu ketika kasus Sambo. Oke. Di mana kita bisa melihat viralnya beberapa chart
hubungan si Konsorsium. A dengan konsorsium, hubungan B dengan jaringan bisnis ilegal sama itu dimaknai oleh media perang bintang. Oke. Tapi kalau Teddy ini menurut saya enggak. Karena apa? Dia yang merintah sendiri, nggak ada kaitan dengan ini semua, dan dia tidak mengira kalau kasusnya akan terungkap. Tidak mengira. Ya. Buktinya apa? Pengungkapan di Jakarta, Oke. ketangkep, diurut asal usul barang itu, nyampe lah ke sana. Barulah kebongkar semua. Jadi dia nggak mikir bahwa ini akan ketangkep gitu. Dan ini bukan by design. Bukan by design. Bukan by design. Ini normal saja. Penyelidikan, ketemu transaksi ini naik ke sana. Jadi dalam konteks ini ya itu argumentasi dia bisa disampaikan di pengadilan untuk dia lepas dari tanggung jawab. Tetapi fakta di pengadilan, dengar nggak waktu kesaksian istrinya Linda. Bukan. Istrinya Dodi. Jelas sekali bagaimana Teddy ini meng-create satu cerita, skenario untuk mengorbankan satu pihak. Di situ saja udah kelihatan bahwa dia menjadi aktornya. Tapi kan itu meski tadi Pak Benny mengatakan ini kebetulan saja. Tapi kan kasus itu terungkap ketika kemudian Teddy Minahasa sedang dipromosikan menjadi Kapolda Jawa Timur. Itu juga sesuatu yang kebetulan juga sepertinya. Kalau saya aja kaget Pak. Kaget yang mana? Ya baru dipromosikan kan. Nah ternyata kok seperti ini. Kondisi senyatanya dia kok seperti itu. Saya kaget juga itu. Saya melihat itu semua alamiah ya. Bukan by design. Ya kembali yang di atas sudah marah. Kamu harus berhenti di sini, berhenti. Dengan pengungkapan yang dari Jakarta tadi. Dan sekarang dituntut mati. Ada 2 inspektur jenderal berbintang 2 yang dituntut dan divonis mati ya sebenarnya. Ya mudah-mudahan ini menjadi pembelajaran yang lain ya. Bahwa janganlah melakukan hal-hal seperti itu. Dia diberi jabatan, diberi kehormatan, diberi fasilitas dan sebagainya. Harusnya untuk mengabdi pada rakyat. Kenapa dia malah melakukan hal seperti itu? Kalau sekarang juga yang banyak menimbulkan pertanyaan publik soal Kasat Narkoba Polres Jakarta Timur, ya AKBP Budi, yang kemudian disebutkan tewas karena bunuh diri. Sebagai Kompolnas melihat gimana itu perwira polisi yang kemudian bunuh diri? Ya, kami begitu mendengar peristiwa itu, kami langsung berkoordinasi dengan Pak Kapolres Jakarta Timur. Kami berkomunikasi terus, menanyakan perkembangan hasil penyelidikannya. Dan dalam hal ini saya mengapresiasi karena apa? Sudah mengantisipasi segala kemungkinan. Artinya yang dilakukan adalah pendekatan secara saintifik. Karena hasilnya nggak terbantahkan. Contoh, CCTV dirunut untuk membuktikan rute perjalanan dia. Tadinya disampaikan oleh keluarga naik Gojek, ternyata enggak, jalan kaki. Kemudian yang berikutnya, mulai muncul isu, wah itu dibunuh dulu baru dilempar ke situ. Dibunuh kan kemungkinan diracun atau kemungkinannya ditembak atau apa. Maka dilakukan otopsi, lambung tidak ditemukan racun, tidak ditemukan luka tembak dan sebagainya. Nah kemudian yang berikutnya dikaitkan juga dengan masalah sakitnya. Karena dia begitu masuk mengeluh sakit, lapor ke Kapolres untuk minta izin berobat operasi batu ginjal, diizinkan. Setelah diizinkan, kemudian dia pulang masih sakit, masuk rumah sakit lagi. Nah setelah masuk rumah sakit lagi, dia maksa pulang dengan membuat pernyataan kepada dokter.
besok paginya kejadian. Nah, publik ketika disampaikan bahwa ini dia sakit dan sebagainya, mungkin masih berpikir, masa sih? Nah, bahkan malah isu yang beredar, wah karena dia, kalau nggak salah keluarganya yang menyampaikan, wah karena dia jabat di Kasat Narkoba, jangan-jangan ini dihabisi oleh sindikat. Kalau itu saya bisa jawab, karena saya ngalami. Ketika kita operasi kenceng, ngoperasi di lapas dulu paling banyak saya. Teror datang terus. Teror datang terus. Yang namanya dikirimin karangan bunga ke rumah, turut berduka cita Benny Mamoto gimana? Telepon, kami lacak teleponnya dari lapas, karena kami sering operasi di lapas. Artinya ketika kita sudah operasi dan sindikat merasa terganggu, ancaman masuk. Pasti ada. Ya, dia belum. Oh, dia belum. Kan belum tugas. Belum tugas. Sakit, berobat. Jadi itu bisa ditepis lah, enggak lah itu. Nah, faktor lain apa? Ini sedang didalami nanti. Kami rencana dengan Pak Kapolres juga mau ketemu keluarganya. Bahkan hari ini harusnya keluarganya ketemu kami di kantor untuk mendalami faktor lain. Faktor lain ini tentunya kan terbatas, informasi terbatas di keluarga. Untuk nanti kemudian bisa disimpulkan lah, hasil akhir adalah bunuh diri. Nah, ini masih menunggu, mungkin dalam waktu dekat inilah. Oke, tapi kan berarti ada sesuatu yang gini, sejauh gimana posisi mental dari seorang perwira menengah kemudian memilih untuk mengakhiri hidupnya dengan konstruksi bunuh diri gitu? Saya sependapat Pak. Sampai sekarang saya bertanya. Oleh sebab itu kami, ini dalam waktu dekat kami mau ketemu Kepala Biro Psikologi Polri. Kami mau diskusi soal penanganan bunuh diri ini. Apakah mereka melakukan kajian, apakah mereka setiap kasus itu kemudian didalami, masalahnya apa dan sebagainya, sehingga nanti bisa lakukan langkah antisipasi dalam bentuk mungkin konseling, kemudian pendampingan kalau ada masalah dan sebagainya. Memang kami sadari bahwa jumlah psikolog Polri ini terbatas. Biro Psikologi Polri pun kecil. Sementara tugas Polri ini penuh dengan tekanan dan stres. Itu baru masalah penugasan saja, belum kompleksitasnya nanti dengan lingkungan, keluarga, masalah ekonomi dan sebagainya. Nah, beberapa kasus yang terjadi ini kan ada 5 yang belakangan ini. Kita lihat Gorontalo. Itu staf Stafri Kapolda. Kemudian di Pulau Samosir. Itu udah jelas bahwa karena dia menggelapkan, dia ada rasa malu, ada rasa khawatir karena buktinya di dalam jejak digital itu dia nyari info tentang bagaimana istrinya ketika ada hutang yang diwariskan dan sebagainya. Kemudian juga menyangkut masalah yang budi, terus di Sulut itu pacarnya sakit, meninggal, dia bunuh diri. Pertanyaan kami adalah, emangnya di pendidikan nggak digembleng mentalnya? Kok sampai selemah itu? Itu di kami bertanya, Pak. Ada apa dengan pendidikan itu? Kok seperti ini? Nah, kalau membandingkan di luar negeri, Pak, di Australia itu jumlah polisi yang bunuh diri itu 2019 sampai 2020 itu ada 300 sekian orang. Kemudian di Amerika juga banyak. Tiap tahun itu ada 200-an, ada 400-an, juga banyak. Nah, di sini kami memang dalam waktu dekat ini mendorong untuk ini harus ada kajian, kemudian solusinya apa. Karena ke depan tugas makin berat. Pemilu ini kan stresnya lebih berat lagi, Pak. Kok nanti ada kampanye, ada demo, kemudian pengawasan TPS dan sebagainya, itu sepanjang tahun, Pak. Ini gejala yang agak outlier ya, agak janggal ya ketika ada gejala polisi dikonstruksikan sebagai bunuh diri.
Ya, kalau Tadi dari Bapak menyebut 5 kan dalam waktu dekat tadi ini. dari analisis secara umum, Pak, itu bisa karena stres, tekanan kerjaan, masalah ekonomi, utang dan sebagainya. Kemudian juga ada masalah rasa malu. Ada sesuatu rasa malu, ada rasa bersalah. Ini beberapa yang dari analisis yang kami baca temuannya seperti itu. Berarti ada semacam kekeliruan ketika ada psikotest masuk ke kepolisian, nggak terbaca kekuatan mental menghadapi Ini stres. menurut saya akan harus menjadi bahan evaluasi, Pak. Oke. Biasanya kayak gini nanti hasil tes psikologinya diminta di file yang ada untuk dipelajari, kemudian juga nanti dari wawancara dengan temannya, keluarganya, lingkungannya itu juga akan mendukung lah nanti. Oke. Pak Beni, kalau Pak Beni udah lama sekali berkecimpung di kepolisian ya, mendalami kasus-kasus korupsi, kasus-kasus narkotika, kasus-kasus teroris, tapi juga menjadi pengajar gitu, pengajar soal terorisme dan lain sebagainya, dan malang melintang di berbagai tempat gitu. Kalau mau saya tanya, sebetulnya kalau refleksinya Pak Beni yang sudah malang melintang itu, sebetulnya akar dari segala akar masalah bangsa Indonesia yang kemudian tidak sepenuhnya bisa cepat bergerak maju, itu apa sih, Pak? Saya ingin menyampaikan ancaman serius, Pak, ya. Ini yang kadang kurang mendapatkan perhatian. Jujur saya berani mengatakan itu. Kita tahu kita akan menghadapi bonus demografi, Pak. Tetapi saya selalu sampaikan, ini akan berubah menjadi bencana demografi ketika anak-anak muda kita ini sudah dirusak. Yang rusak siapa? Narkoba. Kemudian dunia medsos. Karena mereka lebih percaya pada medsos dan belajar dari medsos daripada dari orang tuanya, dari gurunya. Nah, bicara masalah narkoba, Pak, saya katakan ini serius, kan daya rusaknya. Ketika seseorang sudah mengonsumsi narkoba itu, otaknya udah rusak, kualitas hidupnya rendah, nggak bisa pulih lagi. Ini cacat permanen. Nah, ketika di tengah persaingan dunia seperti ini, generasi muda kita kualitas hidupnya turun karena itu, nggak bisa bersaing lagi. Sebenarnya sumber daya alam kita melimpah, ya kan? Jumlah penduduk begitu besar. Ketika si pengelola ini adalah orang-orang yang kualitas hidupnya sudah turun, maka luar yang akan menguasai. Artinya narkoba menjadi ancaman serius. Dan itu adalah sebuah orkestrasi memasarkan narkoba masuk kepada generasi muda Indonesia, atau ya udah memang ini adalah target pasar. Kenapa saya katakan itu? Ketika kami menangani masalah narkoba, kami menginterogasi satu tahanan warga negara Iran. Kami buru ketangkepnya di Bangkok. Saya tanya, kenapa Anda nyasar Indonesia? Ya, Indonesia buat kami pasar yang bagus. Pasar, harganya bagus, permintaannya naik terus. Hukumnya bisa dibeli. Saya kaget dengar itu sindikat internasional. Sementara realita, Pak, sekarang banyak penyalahguna bukannya direhab, tapi di lapas. Lapas over capacity itu karena apa? Isinya mayoritas penyalahguna. Harusnya ini dipandang sebagai orang sakit untuk diobati, tapi masuk lapas. Akibatnya apa? Dia nyari, ketemu bandar, terciptalah pasar di dalam lapas. Tapi narkoba itu tadi semata-mata Indonesia ini sudah memang menjadi target pasar dari jaringan narkotika internasional, atau juga sudah menjadi produsen sebetulnya? Jadi pasar sudah, jadi produsen sudah. Nah, produsen ketika kita dulu berhasil mengungkap pabrik-pabrik besar, Cikande itu terbesar di dunia, Pak. Tidak hanya sabu tapi ekstasi. Itu ketangkep. Beberapa pabrik ketangkep, mereka mikir,
ternyata nggak aman di Indonesia untuk bikin pabrik besar. Beralihnya ke kitchen set. Itu di ruko, kemudian di rumah-rumah kecil. Artinya skalanya bukan besar, tapi skala Home kecil. industry. Ya, home industry. Kami tangkap di Sentul, itu rencana ekspor ke Jepang. Oh, jadi sudah menjadi produsen. Tapi sekali lagi ketika yang gede-gede ini sudah ketangkep, akhirnya mereka berpikir 2 kali untuk membangun pabrik besar, tapi beralih ke skala yang lebih kecil. Gitu. Kalau tadi menjadikan Indonesia sebagai market, sebagai pasar terbesar narkotika, ini semata-mata motifnya ekonomi atau memang ada motif-motif di luar ekonomi? Narkoba adalah bisnis ilegal yang menghasilkan uang paling tinggi. Di samping bisnis ilegal lain, penyelundupan rokok, penyelundupan diamond, senjata dan sebagainya, itu narkoba paling tinggi. Di dunia juga seperti itu. Dengan uang yang besar, ini bisa dipakai untuk macam-macam, Pak. Ketika saya di BNN, saya nangkep apa? Ngungkap apa? Sudah lari ke politik. Uang narkoba lari ke politik. Karena apa? Ya ada anggota DPRD, ada pengurus partai. Dananya untuk apa? Yang ikut berbisnis narkotika? Iya. Itu yang bahaya, Pak. Itu dulu, sekarang masih ada? Karena kami nggak nangani lagi. Nah, waktu itu kami sempat mengungkap seorang calon bupati didanai oleh seorang bandar. Untung nggak jadi. Bandar narkotika membiayai kampanye pilkada. Ya. Untung nggak jadi. Kalau jadi kan bisa kebayang. Nah, inilah yang menurut saya serius. Makanya seorang pakar dari USDA, Stephen Castile itu ngomong, narkoba adalah senjata perusak massal yang efektif untuk menghancurkan masyarakat. Begitu sebar itu kan kecanduan mati. Biaya untuk rehab itu besar sekali, Pak. Dan itu harusnya ditanggung oleh negara. Pertanyaan saya, katakanlah 4 juta penyalahguna. Kemampuan rehabnya itu berapa? Kami udah hitung, Pak. Itu bisa 100 tahun baru selesai. Karena kapasitasnya paling 500 orang per 6 bulan. Berarti kalau 4 juta berapa lama? Nah, inilah mungkinnya banyak pihak yang tidak tahu, belum tahu atau nggak mau tahu bahwa ini serius. Narkotika. Masalah serius. Karena kerusakan generasi. Tapi itu semata-mata bukan desain besar kan? Hanya semata-mata motif ekonomi. Kita harus mewaspadai. Sekali lagi kita harus mewaspadai. Kenapa Indonesia menjadi sasaran pasar? Ketika generasi muda Indonesia rusak, yang menikmati siapa? Kita harus bicaranya ke sana ya. Nggak boleh polos-polos saja kita aja konsumen, bukan. Kalau pertanyaan saya gini, Pak. Kalau Pak Benny sudah banyak melanglang buana ke sejumlah negara. Negara mana sih yang menjadi dream? Inilah negara yang sebetulnya saya idolakan, saya cita-citakan dan harusnya bangsa ini menuju ke sana. Kami melihat beberapa negara yang maju pesat ya. Maju pesat, tentunya tetap ada kekurangan kelebihannya. Yang jelas yang pertama kita berharap bahwa ke depan ini satu negara yang betul-betul menjamin dan membantu pembangunan SDM. Ini penting sekali. Kuncinya di sana. Negara mana tuh, Pak? Ketika SDM ini kan beberapa contoh, sekarang contoh begini. Kenapa mahasiswa dari China program S2, S3 di negara-negara lain itu banyak sekali. Saya ke Australia, Pak. Ya, ada.
Itu perguruan tinggi di situ mayoritas dari sana. Di Eropa. Jadi investasi SDM dengan menyekolahkan mereka, membiayai sekolah untuk menyerap ilmu pengetahuan dari berbagai negara. Lihat ranking perguruan tingginya, Pak. Itu China. ranking tinggi, nomor 1. Dari hasil studi di negara-negara lain, ilmunya disedot untuk membangun. Apa yang terjadi? Pembangunan di sana pesat sekali. Itu kalau mau bicara SDM-nya ya. Kemudian yang kedua, tentunya harus berkaitan juga tentang penegakan hukum. Karena itu akan menjamin kepastian hak orang dan sebagainya. Nah, kemudian yang ketiga tentunya bagaimana membangun harmoni. Ini penting. Boleh kita kaya, boleh kita pintar, boleh ini, tapi kalau kehidupan bermasyarakatnya itu tidak ada harmoni, tidak ada toleransi, ini juga tentunya orang tidak akan nyaman tinggal di negara itu. Saya pikir masing-masing negara yang kami amati, dari negara yang paling bahagia, misalkan Finland, New Zealand dan sebagainya. Yang ini negara yang memang kemajuan teknologinya cepat sekali, tetapi di sisi lain hukumnya mungkin masih dianggap terlalu represif dan sebagainya. Ada plus minus. Tentunya kita berharap justru dari mempelajari beberapa negara itu bisa kita adopt mana-mana untuk kita bisa mewujudkan satu impian negara yang ideal menurut kita. Kalau Pak Benny sendiri melihat Indonesia pada saat 17 Agustus 2045, dreamnya seperti apa? Akan jadi seperti apa Indonesia ini? Ini sangat ditentukan oleh hal-hal yang saya sampaikan tadi. Pendidikan, SDM. Ketika itu tidak digarap serius, masalah SDM, ketika ancaman kerusakan SDM ini tidak ditangani serius, ya apa yang kita harapkan bisa tidak tercapai. Tapi impian Pak Benny sendiri soal Indonesia 100 tahun seperti apa? Ya dari yang kita baca, kita semua tahu bahwa Indonesia akan menjadi negara nomor 4 di dunia. Tapi untuk mencapai itu tentunya harus ada syarat-syarat yang harus dipenuhi, tahapan-tahapan yang harus dipenuhi, baik soal kepemimpinan negara, kemudian bagaimana masalah penegakan hukumnya, kemudian bagaimana masalah pengelolaan sumber daya alam yang begitu kaya, bagaimana kemanfaatannya untuk kesejahteraan masyarakat. Ini penting sekali. Jangan sampai investor masuk disedot, tetapi tidak berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Pertanyaan terakhir Pak, kalau pemimpin di dalam atau di luar negeri yang menjadi idola atau menginspirasi pikiran dan tindakan Benny Mamoto siapa Pak? Kami selalu mengambil hal-hal yang positifnya ya, karena kami pelajari kan selalu ada plus minus, ada bagusnya, ada minusnya dan sebagainya. Ada pemimpin yang tegas seperti Margaret Thatcher dulu kan, wanita tapi wanita besi ini, tapi juga pasti ada kelemahannya. Kemudian juga kita melihat pimpinan kita sendiri sama kan, pasti ada plus minusnya. Itulah yang kami sering ambil mana-mana yang bisa menjadi rujukan untuk kita pelajari dan kita pedomani. Tapi kalau kembali ke Indonesia 2045, Pak Benny optimis bahwa Indonesia akan semakin terang dan semakin benderang dan semakin jaya? Saya selalu optimis Pak. Ketika kita ini selalu pesimis, selalu nyinyir, gloomy, itu malah kita nanti kemakan ke dalam. Tapi dengan kita optimis, kita yakin, kita berpikir positif terus, itu kita malah jadi happy Pak. Jadi happy. Jadi harus tetap optimis ya. Jangan lupa bahagia gitu. Untuk menatap Indonesia 2045. Betul. Oke, Pak Benny terima kasih ya. Jadi teman-teman, itulah obrolan saya dengan Benny Mamoto, hampir 1 jam bercerita soal pengalamannya dan juga bercerita soal impian-impiannya. Kalau Anda ingin berkomentar atau ingin
mengusulkan tamu-tamu yang akan saya undang, silakan berikan catatannya di kolom komentar. Jumpa lagi di Back to BDM dengan tamu-tamu berikutnya. Revisi undang-undang itu memang didesain oleh elit-elit politik negeri ini. Oh, kalau saya bilang sih iya dong. Pak Jokowi akan dihormati banyak orang kalau dia berani mengambil langkah evaluasi peradilan, reformasi, perintahkan kepada Menko Polhukam.